Baik ya anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, agar pelajaran kita mendapatkan berkah ya, dan dapatkan ridha Allah, maka kita diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Yang ketempatan rumahnya untuk membacakan doa mau belajar. Mari kawan-kawan kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Teman-teman kalian yang hadir di sini nanti biar ketahuan siapa yang tidak hadir hari ini ya, Nak. Abelia Putri, Abelia, Aulia Surya, Ayu Zahra, hadir. Natasha Aprilia, ya hadir. Ade Rahma Anindya, Rindu Okta Duyani, Alfan Nurdiansyah, sudah hadir. Ada keterangan nak? Sakit kali ya. Amanda Mutiara, hadir. Revan Erson juga tidak hadir. Ya, baik. Baiklah, tadi sudah Ibu absen kalian. Ada beberapa teman kalian yang tidak hadir. Kita doakan semoga teman kalian bisa ya dalam keadaan yang sakit cepat sehat, ya bisa pulih kembali sehingga bisa ikut belajar di suatu hari nanti. Ya nak ya, bagi hari yang lain. Baik, sebelum pelajaran kita lanjutkan, Ibu ingin tanya pada yang hadis hari ini, ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar ya. Baik, sekarang kita baca surat-surat pendek terlebih dahulu. Kali ini suratnya Ibu pilih ya. Ibu pilihkan surat pendeknya. Ibu minta hari ini kalian membaca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 bersama-sama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sekarang Ibu mau bertanya dengan kalian. Kalian Ibu minta menebak gambar. Ya? Gambar ini itu ada kaitannya dengan sesuatu perkembangbiakan. Ya? Perkembangbiakan di mana ya? Awalnya dia itu tempatnya tersembunyi. Lalu setelah itu dia tempatnya gelap, lalu dia keluar dari ruangan tersebut menuju tempat yang terang, ya nak ya. Lalu setelah itu dari dia tidak mampu berbuat apa-apa, berkembang biak menjadi mulai besar, begitu menuju ke remaja, lalu menuju ke dewasa dan akhirnya tua. Siapa yang tahu apa maksud gambar Ibu? Saya. Apa itu? Bayi. Bayi atau apa? Perwakilan dari bayi adalah Manusia. bayi manusia ya nak ya. Ya baik. Nah kali ini Ibu akan tunjukkan gambar tersebut. Anda juga bisa lihat di sini gambar yang Ibu maksud. Nah itu dia, menebak gambar dan benar tadi jawaban teman kalian ya, bahwa sungguhnya yang Ibu maksud dari gambar tadi adalah perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu manusia. Dari dia bayi ya. Dari dia bayi, lalu dia lahir ya, lahir menjadi balita, lalu remaja, dewasa dan tua. Dan pada akhirnya nanti tujuan kita kemana? Kematian, itu tadi anak ya. Ya, sekarang Ibu mau tanya, mengapa sih kalian ya atau kita harus meyakini bahwa Al-Quran pedoman hidup? Ada yang tahu? Karena Al-Quran itu adalah tuntunan hidup kita. Kita akan sesat nak kalau kita tidak berjalan di atas
syariat Allah, ya, yang ada dalam Al-Quran. Di situ lengkap membahas apa saja, ya. Kalau kalian membaca ayatnya dan membaca artinya, kalian akan tahu bahwa sudah disiapkan oleh Allah semua jawaban yang ada saat ini, yang kita alami saat ini ada dalam Al-Quran, ya, dari kita lahir hingga kita mati, ya. Lalu kalian punya kakak atau adik nggak di rumah? Punya? Nah, sekarang ibu tanya, mereka melalui nggak tahapan ini, tahapan gambar ini? Melalui? Melalui, ya, dari dia bayi keluar hingga nanti dewasa dan tua. Lalu gambar tersebut membuktikan bahwa Allah itu memiliki sifat apa? Allah Maha Adil, ya, Maha mematikan dan Maha menghidupkan. Betul. Coba sekarang perkembangbiakan gambar itu gimana? Siapa yang tahu? Tadi ibu udah menguraikan dari awal hingga terakhir. Sekarang perkembangan dari gambar itu seperti apa? Ada yang tahu menguraikan gambar itu? Ayo, Rindu, coba jawab Rindu. Ya, yang pertama dia hidup di tempat gelap. ya, tempat gelap atau dalam apa namanya kalau rahim. Lalu Dia keluar keluar menjadi bayi. Lalu mulai tumbuh menjadi balita. Lalu dewasa, remaja dulu, baru deh dewasa dan tua. Betul sekali. Ya, tepuk tangan buat si Rindu. Ya, alhamdulillah ya, sudah ada yang bisa menjawab. Nah, sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi. Ya, lagu yang kita bawa hari ini yaitu berjudul Allah Maha Esa. Namun lirik lagunya yaitu nenek moyangku seorang pelaut. Ya. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu. Yang menciptakan alam semesta dan tidak ada. Sekali lagi. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu. Yang menciptakan alam semesta dan tidak ada yang menyamainya. Iya, bagus. Baik ya. Kita akan lanjut, yaitu sebelum kita belajar ibu akan bacakan kompetensi dasar, indikator pencapaian tujuan dari pembelajaran kita. Kali ini ibu bacakan kompetensi dasar kita, yaitu meyakini adanya Allah, ya, yang Maha mematikan, Maha hidup, berdiri sendiri dan Maha Esa. Yang berikutnya, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri dan teguh pendirian sebagai implementasi dari Asmaul Husna. Lalu memahami makna dari Asmaul Husna tadi, ya. Terakhir, membaca Asmaul Husna 4 tadi, ya, dengan jelas dan benar. Itu kompetensi yang akan kita capai. Kalian bisa lihat di situ. Yang pertama, menyatakan bahwa adanya Allah yang Maha mematikan, Maha hidup, berdiri sendiri dan Maha Esa. Yang kedua, membuktikan sikap berani, peduli, mandiri dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna. Yang ketiga, menelaah makna dari bacaan Asmaul Husna dan menyimpulkan, ya. Nomor 3 juga, yang keduanya menyimpulkan makna dari Asmaul Husna tadi. Dan terakhir, yang keempat, menggabungkan, ya, Asmaul Husna tersebut dengan jelas dan benar. Itu indikator pencapaian yang akan kita capai hari ini, ya, nak. Kalau tujuan pembelajarannya, kalian, ya, pertama, setelah mempelajari materi ini, pertama kalian dapat menyatakan adanya Allah. Yang kedua, kalian dapat membuktikan sikap berani. Berarti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berikutnya, kalian dapat menelaah maknanya, mengerti makna dari 4 Asmaul Husna nantinya. Udah gitu dapat menyimpulkan informasi dari tentang makna Asmaul Husna. Dan yang terakhir, kalian dapat menggabungkan 4 Asmaul Husna tadi. Ya, itu. Baik, sekarang sebelum kita lanjut metode pembelajaran kita hari ini, ya,
Langkah-langkahnya adalah kalian akan belajar dengan bermain. Namun permainan pelajaran kita yaitu dengan metode jigsaw learning. Ya, mungkin asing bahasa jigsaw learning gitu ya. Tapi nanti kita akan belajar bersama-sama agar kalian mengetahui oh gimana sih belajar sambil bermain. Bukan anak PAUD aja atau anak TK yang belajar sambil bermain. Kita juga bisa, namun sistemnya dalam pembelajaran yang baik dan benar. Ya, baik. Kalian ibu minta kalian membuka buku kalian ya nak ya. Kalau ada buku cetak buka halaman 17 ya nak. Ya. Siap ya, Ibu akan jelaskan. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pernah dengar nggak Asmaul Husna? Pernah. Ada berapa Asmaul Husna Allah itu? 99. Apa arti Asmaul Husna? Nama Allah ya? Yang indah atau baik. Ya, itu ya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah atau baik. Lalu, kali ini kita nggak mempelajari 99 nama Allah. Namun, kita hanya belajar 4 Asmaul Husnanya yang sifat Allah yang Allah miliki. Yaitu Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, sini, Ibu perhatikan gambar ke depan. Al-Mumit, berarti Allah maha mematikan ya. Kematian itu ya nak ya tidak perlu kita takuti dan tidak bisa dihindari ya nak. Sebenarnya kematian itu adalah menuju kebahagiaan abadi. Kok bisa menuju kebahagiaan abadi Bu? Kenapa? Disitulah kita akan dibalas akan perbuatan kita. Kalau nilai kita bagus di mata Allah, ketaatan kita bagus di mata Allah, maka kenikmatan akan kita hadapi nanti. Kalau nggak ada ininya, apa itu tidak ada batasnya. Tapi beda dengan di dunia. Di dunia kadang sedih, kadang bahagia, ya. Jadi tidak ada yang abadi. Jadi kematian itu tidak perlu kita takuti. Lalu Bu, penyebab kematian apa aja? Siapa tahu penyebab kematian? Tua. Udah itu apa lagi? Sakit. Udah itu apa lagi? Bencana alam, kecelakaan, dan masih banyak contoh lagi ya yang sebagai perantara kematian ya. Baik, yang kedua yaitu Al-Hayyu. Nah ini dia. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Benar sekali anak ya. Setiap yang ada di muka bumi ini kekal nggak? Ada nggak yang nggak akan mati? Nggak ada. Semuanya bakal mati, nak ya. Yang menghidupkan seluruh makhluk di muka bumi ini baik tumbuhan, hewan dan semuanya siapa? Allah. Benar. Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Maha mandiri atau berdiri sendiri. Allah itu butuh enggak sama kita? Enggak. Yang menciptakan seluruhnya Allah sendirian. Enggak butuh bantuan makhluk siapapun. Namun sebenarnya di situ Allah punya maksud. Ada pendidikan di dalamnya. Apa pendidikannya? Kita harus hidup mandiri, nggak boleh ketergantungan sama orang. Yang kedua, kalau bekerja harus maksimal ya, harus penuh, yakin bahwa kita mampu walaupun kita akhirnya tidak tahu. Dan itu harus optimis ya, jangan pesimis atau malas. Karena kalau orang yang malas belum akhir. Ahad. Apa arti Al-Ahad? Maha Esa. Esa dalam hal apa Bu? Zat. Dah gitu apa lagi? Sifat. Ya, dah itu sama asmanya atau namanya. Ya, berarti di situ tiada Tuhan selain Allah. Ya, itu dia ya. Nah, jadi kita harus yakin dengan kekuasaan Allah. Ya. Bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan kita dari 4 sifat Allah tadi? Ayo, bagaimana? Kalau Al-Mumin caranya, kan kematian bakal datang tuh. Berarti kita sadar bahwa kematian akan menjemput kita kapan saja, ya nak? Jadi kita dalam hidup harus bagaimana? Rajin beramal soleh, rajin sholat, udah itu rajin ngaji, udah gitu apa lagi? Patuh sama orang tua ya dan guru ya, dan masih banyak lagi ya, itu yang harus kalian
Contoh dari Al-Mumit. Al-Hayyu, berarti maha hidup. Berarti kalau kita hidup di muka bumi, kita harus bagaimana dengan waktu-waktu kita biar kita manfaat? Tidak menyia-nyiakan waktu. Betul. Jadi dalam segala hal, dalam segala waktu kita harus beramal kebajikan. Bagaimana caranya? Ayo, kalau ya, berarti Allah mengajarkan tentang makna hidup. Jadi nggak boleh nyanyain ya. Berikutnya Al-Qayyum, yaitu caranya hidup mandiri, optimis, maksimal. Jangan minta-minta terus sama orang. Udah gitu malas berusaha, malas belajar. Gimana mau pintar kalau kita malas belajar? Enak ya? Dia ya, itu yang diajarkan Allah. Lalu yang terakhir Al-Ahad. Berarti kita harus rajin beribadah. Udah itu apa lagi? Taat perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ya. Tapi kok Allah cabut juga itu manusia di muka bumi? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Karena Ayo apa? Karena Allah Maha berkehendak. Ingat kisah dalam Al-Quran ya, makanya kata ibu tadi Al-Quran dalam pedoman hidup kita. Nabi Adam itu mau diciptakan oleh Allah. Namun malaikat protes. Ya Allah, mengapa kau akan menciptakan khalifah di muka bumi? Makhluk hidup di muka bumi, bukankah mereka itu perusak? Nggak taat sama perintahmu. Tapi kenapa kok malah engkau ingin menciptakan makhluk hidup? Sedangkan kami, ya, maksudnya malaikat ya, kami ini taat ibadah ya Allah. Kami zikir terus, kami ikuti perintahmu. Karena apa jawaban Allah? Aku jangan pernah bertanya dengan kehendaknya Allah, ya, karena itu puasa kertas lembar. Nanti kepada salah satu teman kalian menulis pertanyaan tentang materi ini. Nanti berikan ke teman yang lain untuk menjawabnya. Ya, pertanyaan apa saja kalian tulis lalu lemparkan ke teman yang lain. Nah, yang menerima harus menjawab pertanyaan tadi. Paham saya? Iya, baik. Diawali dari siapa ya yang mau bertanya? Ayo, tulis pertanyaanmu, nanti temannya yang jawab. Silakan. Ayo. Nah, ini tadi ada teman kalian bertanya dan teman yang lain menjawab. Kita coba baca ya. Kenapa Allah itu Esa? Ya, baik, kita bahas ya sayang ya. Kenapa Allah itu Esa? Jawabannya adalah karena Allah lah yang menciptakan kita dan Dia satu-satunya. Nggak ada dua di muka bumi ini. Ya, yang menciptakan alam itu Allah, yang menciptakan makhluk di dalam alam itu Allah, ya. Allah itu Maha mematikan. Ya, karena Allah Maha berkehendak untuk mencabut nyawa hambanya dan memberi nyawa kepada hambanya. Ya, karena kita butuh Allah. Itu dia ya nak ya, itu jawabannya. Baik, kita lanjut. Tadi ibu sudah janji metode jigsaw. Nah, itu langkah-langkahnya kalian bisa baca ya nak ya. Dimana nanti kalian membuat kelompok. Dimana satu tim itu terdiri dari 4 sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau ada yang 3, yang satunya 4 nggak apa-apa ya nak ya. Lalu setiap anggota dalam tim diberi materi dari itu. Ya. Jadi itu anggota dari tim yang berbeda ya. Jadi nanti kalian itu akan ibu kasih tugas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi nanti kalian akan bertemu atau berkumpul dengan tim ahli kalian atau bernomor yang sama. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Kita berhitung dulu 1 sampai 4, lalu yang nomor 5 jangan 5 tapi 1 juga ya. 1, 2, 3 yang berikutnya. Dimulai, ayo. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Sekarang kumpul. 1, 2, 3, 4 berkumpul dulu. Yang 1, 2, 3 juga berkumpul dulu. Itu namanya kelompok awal. Sini Pak ya, berkumpul dulu dengan kelompok awalnya dulu. Ya, baik. Kita ulas terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke permainan kita. Ya, perhatikan PowerPoint-nya. Ya, tadi kita bahas masalah Al-Mumin. Artinya Yang Maha mematikan. lanjut berikutnya. Al-Hayyu. Berarti yang Maha hidup. Berikutnya Al-Qayyum Maha mandiri. Maha mandiri dan yang terakhir Al-Ahad Maha Esa. ya
Baik, itu dia ya. Kalian sudah memperhatikan. Ibu akan menyetel, yaitu tugas ya, video. Kita nonton video dulu ya nak ya. Dan ini ada kaitannya dengan sifat Allah. Kembali menyajikan kepada Anda namun kemudian tak lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakaratul maut. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di penjara. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak. Itu tadi enaknya tayangan video sedikit ya, sedikit tayangan video tentang kejadian apa itu anak-anak. Bisa kalian perhatikan tadi tentang kematian ya, begitu dahsyat dan mengerikannya detik kematian. Bahkan Rasulullah ketika menghadapi detik kematian sakaratul mautnya, itu Rasulullah itu sampai keluar keringat besar-besar menahan sakitnya. Bahkan Rasul mengatakan bagaikan 300 cambukan pedang ke dalam tubuh kita. Itu dia ya, saking sangat menyakitkan. Namun kita yang ada di sekelilingnya itu tidak akan tahu rasa haus yang sangat menyengat ya nak ya. Dan itu juga rasa dicabut itu terasa nak, kayak ada ruh yang keluar itu kita rasa. Bahkan kenapa kalau kita mati, mata kita itu ada yang terbelalak ke atas, ada yang terbelalak, itu sebenarnya melihat ruh kita keluar. Jadi dia ke arah mana mata itu terbelalak, itulah ruh kita keluarnya lewat sana. Itu dia ya. Itulah dahsyatnya tentang kematian. Jadi kita harus persiapkan diri. Baik, sekarang silahkan kalian yang nomor 1 ketemu nomor 1, nomor 2 ketemu nomor 2, yang nomor 3 sama tadi sisa 1 ya. Jadi berempat nggak apa-apa, apa bertiga nggak apa-apa. Silakan berpasangan, nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, dan yang nomor 4 boleh bergabung dengan nomor 3. Silakan anak-anak. Bagikan LKPD ya, lembar kerja siswa. Ibu akan bagikan di bagian depan ini, ininya apa keterangannya, yang belakang yang kalian jawab ya nak ya. Ya, untuk ya perhatikan ya sayang. Langsung dikerjakan di itunya saja, LKPD-nya. Apa yang terjadi pada gambar itu, apa hasil pengamatan kalian itu ditulis di situ. Kelompok Abu Bakar. Ya. Berikutnya Umar bin Khattab. Ya. Ya, Umar bin Khattab. Sudah? Ya, baik ya. Silahkan. Ya, kelompok ini ya. Kembali ke kelompok awal. Kelompok awal. Sudah belum itu? Sudah ya, kalau sudah, sekarang perhatikan. Kita akan presentasikan jawaban dari kelompok ahli tadi. Ya, boleh sambil bertukar. Silakan kelompok ini jangan taruh sini, taruh sebelah sini. Yang kelompoknya kedua. Ya, baik. Kita akan presentasikan hasil kerja kelompok atau diskusi kalian dengan kelompok ahli yang sekarang sudah kembali ke kelompok asal. Bisa ditularkan dengan temannya biar temannya jadi tahu jawaban dari yang kalian kerjakan tadi. Silakan kelompok Abu Bakar Asyidin. Kalau misalnya nggak harus maju semua perwakilan, siapa silahkan maju ke depan di samping ibu untuk membacakan hasilnya. Ayo, salah satu saja. Karena yang lainnya perhatikan, jangan ribut. Perhatikan temannya yang mewakili kelompoknya. Yang kuat baca. Saya dari kelompok Abu Bakar akan membacakan hasil
diskusi kami. Doaku sadar aku harus menghadap perintah Allah. 2. Aku bersedekah supaya dapat amal. Semoga Allah membalas dengan lebih dari itu. 3. Ia hidup di tempat gelap. Hadap kemari. Tadi kita sudah berdiskusi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, ya sudah Ibu jelaskan tadi. Kita ambil kesimpulan dari diskusi kalian. Perhatikan ya nak. Pertanyaan yang pertama, di mana di situ 4 sifat Allah beserta artinya. Jawabannya gampang. Yang pertama, Al-Mumin, Maha Al-Qayyum, Maha Menghidup. Al-Qayyum, Maha Mandiri. dan yang terakhir Al-Ahad. Maha Esa. Nah itu dia ya. Lalu bagaimana menerapkan dalam kehidupan? Kalau Al-Mumin menyadari kematian, berarti kita harus beramal baik atau amal soleh. Yang kedua, Al-Hayyu, bagaimana menerapkan dalam hidupnya? Tidak menyia-nyiakan waktunya, ya. Jadi harus bermanfaat buat orang lain. Gitu Al-Qayyum. Hidup harus semangat, dah gitu, percaya diri, jangan malas. Dah gitu yang terakhir, bagaimana kalau dengan Al-Ahad? Banyak beribadah kepada Allah. Ya. Lalu pertanyaan yang ketiga tadi maknanya. Nah, menggunakan maknanya itu artinya tadi. Maha mandiri atau berdiri sendiri, tidak butuh pertolongan siapapun. Yang keempat, Al-Ahad, Maha Esa, berarti Allah itu Esa, tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak mau menyembah Allah? Namanya apa? Musyrik, ya, menduakan Allah. Tempatnya di mana itu kalau orang musyrik? Di neraka. Dosa kecil apa dosa besar itu? Dosa besar, ya, jangan diikuti, ya. Manfaatnya apa sih kalau kalian belajar Asmaul Husna? Manfaatnya menambah keimanan dan ketakwaan, ya. Udah gitu banyak beramal soleh, tidak boleh putus asa, harus percaya bahwa semuanya pertolongan Allah itu dekat, dan merasa khauf dan rajak, harap dan takut dengan rahmat Allah. Nah itu dia, ya, itu pembahasan kita, pelajaran kita tentang mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Nah, di atasnya, lalu kerjakan di sini aja ngerjain. Silahkan beri namanya, kalian silang yang ada di situ, ya. Taruh di atasnya aja namanya. Evaluasi soal Fatihah sudah dikerjakan? Sudah. Ya, kumpulkan kembali untuk Ibu nilai nantinya, Ibu evaluasi. Ya, sekali lagi Ibu ingatkan pada kalian, tingkatkan rasa syukur kalian kepada Allah dengan Allah memberikan kalian kesempatan hidup di muka bumi, ya nak, ya. Banyak yang adik-adik kita, saudara kita yang baru lahir tidak dapat izin dari Allah untuk menikmati dunia, ya. Tapi kita bersyukur dengan Allah, kita masih diberi kesempatan untuk melek, untuk lihat dunia, ya. Dan kita bersyukur kita diberi sehat dalam keadaan seperti ini, ya, di mana pandemi Covid yang belum selesai juga sampai saat ini, tapi kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita masih dijaga oleh Allah. Jadi tingkatkan rasa syukur kalian. Bagaimana caranya? Ibadah jangan sampai tertinggal, ya nak, ya. Udah gitu juga keyakinan kalian kepada Allah dan suka membantu orang yang membutuhkan. Jangan pelit-pelit, karena kita akan kembali kepada apakah ada yang belum kalian mengerti dengan materi kita hari ini?
Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanya, bersyukur pada Allah. Ayo, kenapa kita harus banyak bersyukur sama? Karena Allah menjamin hidup kita. Coba, nggak ada ini cerita kita kelaparan, ya dalam masa seperti ini. Sedikit hasil kerja keras kalian, ya. Ada yang nanti berbagi 2, ada yang dapat 1, ya. Ini nanti berbagi dengan temannya tadi dapat nomor 1, ya. Ini yang dapat nomor 2 mana tadi? Berbagi dengan nomor 2. Dan ini nanti berbagi dengan 3 orang. Saya pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu punya rencana pembelajaran. Insya Allah kita akan lanjutkan di pembelajaran kita, ya. Kalau tidak ada halangan, kita akan belajar mengenal kitab. Sebelum kita tutup pertemuan kita, maka mari kita berdoa seperti biasa dengan doa kafaratul majelis dan doa al-asr. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina sadaqallahul azim. Akhirul kalam, Ibu minta maaf bila ada kesalahan, pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.